Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Anak-anak sudah sarapan semua pagi ini? Jangan lupa ya, setiap pagi kalian harus sarapan untuk menjaga tubuh agar tidak mudah sakit. Dan selalu ingat untuk mematuhi protokol kesehatan. Untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku pada pembelajaran pertama. Tetapi sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Anak-anak, tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya agar budaya bangsa tetap ada hingga generasi yang akan datang. Anak-anak, budaya yang beraneka ragam itu antara lain berupa bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, dan upacara adat. Sekarang kita akan mencoba membahas ya beberapa provinsi di Indonesia dan keanekaragamannya. Yang pertama ada Provinsi Nanggroe, Aceh Darussalam. Provinsi Aceh memiliki rumah adat seperti di gambar. Nama rumah adatnya adalah Krong Gade. Kemudian alat musiknya bernama arbab. Yang kedua adalah Provinsi Sumatera Barat. Memiliki rumah adat seperti gambar di samping. Coba, apa namanya? Benar sekali. Nama rumah adatnya adalah Rumah Gadang. Selanjutnya, untuk alat musiknya bernama talempong dan saluang, seperti yang ada gambar di samping. Yang ketiga ada Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki rumah adat yang bernama joglo dan alat musiknya berupa gamelan. Kemudian untuk selanjutnya ada Provinsi Papua. Memiliki rumah adat yang unik namanya Hanoi. Dan alat musiknya bernama tifa. Anak-anak, untuk selanjutnya, yuk kita akan belajar mengenai paragraf melalui teks bacaan yang Mutia tampilkan. Judulnya adalah Pekan Budaya Nusantara. Hari ini, Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Pagi ini Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Bella bersemangat akan melihat kebudayaan Nusantara. Pekan Budaya Nusantara diadakan di alun-alun kota selama sepekan. Acara ini menampilkan berbagai budaya Nusantara berupa contoh rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik tradisional, serta makanan tradisional.
Nah, anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama membaca teks yang terdiri dari 2 paragraf. Anak-anak, di dalam sebuah paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tetapi sebelum kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian perlu mencari kalimat utamanya. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu kalimat utama. Jadi, kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti paragraf. Kalimat utama bisa terletak di kalimat pertama yang disebut paragraf deduktif, dan jika terletak di kalimat terakhir disebut paragraf induktif. Anak-anak hebat, bagaimana cara menentukan kalimat utama? Caranya adalah yang pertama, kalian harus membaca paragraf mulai dari kalimat pertama sampai terakhir. Yang kedua, jika kalimat terakhir ada kata penghubung jadi, maka dengan demikian, oleh sebab itu, maka kalimat utama ada pada kalimat terakhir. Karena kata-kata tersebut menunjukkan bahwa kalimat terakhir adalah kalimat kesimpulan. Anak-anak, sebagai contoh, kita lihat ya paragraf yang Butia tampilkan. Masyarakat Jawa memiliki rumah adat joglo dan pakaian adat kebaya. Masyarakat Betawi memiliki kesenian khas yakni ondel-ondel. Masyarakat Sunda memiliki alat musik tradisional yakni angklung. Jadi, Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Coba anak-anak perhatikan kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Karena ada kata penghubung jadi, maka kalimat utamanya berada pada kalimat terakhir, yaitu jadi Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Untuk selanjutnya, jika di kalimat terakhir tidak ada kata penghubung, maka kalimat utama ada pada kalimat pertama. Coba perhatikan paragraf yang Butia tampilkan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, ras, budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Coba anak-anak hebat perhatikan kalimat terakhir. Apakah berupa kesimpulan? Apakah ada kata penghubungnya? Ya, benar. Kalimat terakhir tidak ada kata penghubung, sehingga kalimat utama ada di kalimat pertama, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Anak-anak hebat, yuk selanjutnya kita pelajari tentang gagasan pokok. Gagasan pokok disebut juga ide pokok, gagasan utama, atau pikiran utama. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti paragraf dan bisa berdiri sendiri. Gagasan pokok menjadi dasar pengembangan paragraf.
Anak-anak, coba di mana kalian bisa mencari ide pokok? Ya, benar. Ide pokok terletak pada kalimat utama. Gagasan pokok atau ide pokok bisa sama dengan kalimat utama atau jika kalimat utama pendek. Tetapi ide pokok bisa pula menyingkat dari kalimat utama. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan cara atau langkah-langkah dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama adalah kalian membaca paragraf dengan cermat. Yang kedua, cari kalimat utamanya. Kemudian cermati kalimat utama. Jika dapat diringkas, maka ringkaslah kalimat utama tersebut. Setelah menemukan gagasan pokok, maka kalimat yang lain semuanya adalah gagasan pendukung yang berfungsi sebagai tambahan informasi dan memperjelas kalimat utama. Coba anak-anak perhatikan contoh yang Ibu Tia tampilkan berikut ini. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, ras, budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari paragraf di atas tadi kita sudah tahu bahwa kalimat utama ada pada kalimat pertama, sehingga ide pokoknya bisa kita singkat menjadi Indonesia memiliki keberagaman budaya. Sehingga untuk gagasan pendukungnya ada di kalimat kedua sampai dengan kalimat terakhir. Semoga kalian semua sudah paham ya anak-anak hebat. Anak-anak hebat, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan alat musik. Cara memainkannya juga berbeda-beda loh. Baik, Ibu akan tampilkan beberapa alat musik di Indonesia dan cara memainkannya. Yang pertama, ada arbab, dimainkan dengan digesek. Kemudian ada saluang yang dimainkan dengan ditiup. Ada talempong dengan cara dipukul. Ada kendang dengan cara dipukul. Dan ada tifa yang dimainkan dengan dipukul. Nah, alat-alat musik itu jika dimainkan akan menghasilkan bunyi. Coba, apa kalian tahu apa itu bunyi? Ya, benar. Bunyi adalah energi yang kita dengar. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Boleh juga loh di-share di media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.